Apa kabar kalian semua? Semoga baik dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, R2G akan menceritakan sebuah film yang berjudul Mile 22, disutradarai oleh Peter Berg dan dirilis pada tanggal 21 Agustus 2018. Film ini dibintangi oleh Mark Wahlberg sebagai James Silva, John Malkovich sebagai James Bishop, Carlo Alban sebagai William Douglas, Rhonda Snow sebagai Sam Snow, Lauren Cohan sebagai Alistair, dan aktor kebanggaan tanah air yaitu Iko Uwais sebagai Linur, dan masih banyak lagi pemeran lainnya. Di awal film, mereka diberi tugas untuk mengambil sebuah harddisk komputer di satu rumah. Film ini menceritakan sebuah agen CIA yang dipimpin oleh Silva. Setelah diberi perintah oleh atasan mereka yaitu Bishop, mereka pun langsung melaksanakan aksinya, di mana Alice dan temannya menyerang dari depan yang melempar flashbang dan mengamankan ruangan. Kemudian membuka pintu belakang agar Sam dan William dapat masuk. Di awal rencana mereka, semua berjalan lancar di mana William dengan mudah mengambil harddisk komputer yang mereka incar. Tapi tak lama kemudian drone pesawat pengintai mereka menemukan ada orang bersembunyi di balik dinding, dan ketika Alice memeriksanya, orang tersebut menyadari kalau Alice mengetahui keberadaannya. Orang tersebut langsung melepaskan tembakan dari balik dinding hingga Alice terjatuh. Karena keributan terjadi, tawanan mereka pun mengambil pistol dan menembak orang-orang yang menjaga mereka sampai mati. Kemudian memasang sebuah perangkap ledakan di rumah itu. Aksi baku tembak pun terjadi di mana Sam dan Alice menghabisi satu persatu orang di dalam rumah tersebut. Karena Silva melihat ada yang mencoba kabur, dia pun langsung menembaknya. Setelah berhasil menghabisi musuhnya, mereka pun langsung keluar dari rumah tersebut sebelum ledakan terjadi. Cerita pun berlanjut, di mana Silva sedang menonton berita tentang tugas yang baru saja mereka lakukan. Ternyata orang-orang yang mereka serang dalam rumah itu adalah anggota FSB Rusia yang dulunya disebut KGB, dan salah satunya anak penguasa besar Rusia yang berumur 18 tahun. Setelah menonton berita, Silva kemudian datang di sebuah tempat untuk diwawancarai tentang apa yang terjadi. 16 bulan kemudian, setelah penyergapan tersebut, cerita dimulai di sebuah kota di Asia yang bernama Kota Indokar, di mana Linur sedang membakar semua kenangan dan identitasnya. Kemudian kita beralih ke sebuah restoran, yang dimana Silva sedang menunggu temannya. Beberapa menit kemudian, temannya datang dan menceritakan tentang aksinya yang gagal menemukan cesium dan hanya menemukan sejumlah senjata dan lukisan palsu. Silva pun langsung marah mendengar kegagalan itu. Kemudian, cerita pun berlanjut ke kedutaan Amerika Serikat, di mana Silva sedang mewawancarai seorang ibu dan Alice sedang bertengkar dengan mantan suaminya sampai membanting ponselnya dan hancur. Kemudian, kita beralih ke Moskow, Rusia, di mana di situ terlihat Jenderal Vera bersama tentara Rusia masuk ke sebuah pesawat, dan di mana di dalamnya sudah banyak terdapat agen dari Rusia, dan Vera berencana untuk membunuh Linur yang merupakan polisi di kota Indokar. Tak lama kemudian, Linur menerobos dengan mobilnya ke kedutaan Amerika dengan santainya dan membawa sebuah disk di tangannya. Kemudian Linur ditangkap dan dibawa ke ruangan interogasi, yang ternyata Linur adalah agen informat yang bekerja untuk Amerika, dan ia meminta perlindungan kepada Amerika untuk membawanya keluar dari kota Indokar. Dengan imbalan, ia akan memberikan kata sandi, alat yang ia bawa yang berisikan lokasi cesium yang mereka cari. Dengan catatan apabila tidak dimasukkan kata sandi dalam waktu 8 jam, maka alat akan menghapus datanya sendiri. Akhirnya, Linur menyuruh untuk memeriksa kembali lukisan yang mereka dapati sebelumnya. Dan di balik lukisan tersebut, terdapat cesium yang disembunyikan. Cerita film pun berlanjut, di mana Menteri Luar Negeri Amerika yang bernama Excel dan polisi Indokar mendatangi kedutaan besar Amerika, meminta untuk menyerahkan Linur dengan tuduhan sudah berkhianat dengan negaranya sendiri. Keributan pun terjadi antara Silva dan Excel karena Silva tidak mau menyerahkan Linur. Cerita pun berpindah ke Linur. Setelah diinterogasi, Linur menjalani tes kebohongan, sidik jari, dan tes kesehatan, tapi saat menjalani tes kesehatan, ia malah diserang oleh dokter yang memeriksanya. Yang ternyata, dokter itu adalah penyusup dari kota Indokar yang bertujuan untuk membunuh Linur. Karena tangan Linur diborgol, dia pun kesulitan melawan, dan setelah dapat melepaskan borgolnya, akhirnya ia dapat menghabisi dua orang yang berusaha membunuhnya tersebut. Silva yang melihat itu langsung mengurus surat pengunduran diri dan juga teman-temannya dan membuat skuadnya sendiri yang bernama Overwatch, dan dibantu oleh temannya yaitu Bishop.
untuk memimpin perjalanan mereka dalam mengawal Linur menuju ke suatu landasan pacu di mana tempat pesawat yang akan menerbangkan Linur ke Amerika guna mendapatkan kata sandi alat yang dia bawa sebelumnya. Namun, saat merubah jaringan yang mereka pakai menjadi jaringan rahasia, ternyata sekelompok tentara Rusia yang ada di sebuah pesawat berhasil menyusup ke jaringan rahasia tersebut dan memata-matai mereka. Saat pengawalan, mereka dikejar oleh segerombolan motor dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika mereka dikejar, tiba-tiba jaringan di markas Overwatch gangguan dan membuat mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi, dan ketika jaringan sudah pulih kembali, mereka pun melihat ulang dan ternyata pemotor itu menempelkan bom di sebuah mobil Sam. Kemudian Sam memberitahu mereka tapi sudah terlambat dan mobil mereka meledak. Akibat kejadian itu, 3 orang meninggal dan Sam masih hidup, tapi mengalami luka parah. Baku tembak pun terjadi antara pasukan Overwatch dan orang-orang yang menyerang mereka yang ternyata polisi Indokar yang ingin menangkap Linur. Kemudian Alice mencoba menolong Sam dan yang lainnya berperang. Salah satu pemotor tersebut mencoba mendekati Linur yang berada di mobil, namun Linur berhasil membuka borgolnya dan melawan orang itu. Kemudian Silva meminta Alice untuk masuk ke mobil dan Silva melihat bahwa Sam sudah tidak bisa bertahan lagi. Sehingga Silva memberikan granat kepada Sam dan meminta untuk meledakkan granat itu bersamanya. Kemudian Silva pergi dan Sam dikepung oleh pemotor tersebut dan Sam meledakkan bomnya. Cerita pun berpindah ke sebuah mobil di mana mereka akan pergi ke tempat persembunyian. Keributan pun terjadi karena Silva kesal dengan kematian teman-temannya. Silva pun menodongkan senjata ke arah Linur. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat persembunyian di sebuah toko roti yang berada di tengah kota. Tak lama kemudian, Bishop mengetahui bahwa polisi sudah mengepung tempat itu. Saat Silva melihat keluar, ternyata di luar sudah ada Excel polisi Indokar sedang duduk. Bishop memperingatkan Silva supaya tidak keluar, namun Silva tidak mendengarkannya. Silva pun keluar menemui Excel, kemudian Silva dengan sok jagonya menantang dan menyuruh Excel untuk berhenti mengejar Linur. Saat Silva masuk kembali ke toko, ia melihat ada granat di meja kasir dan segera menyelamatkan anak kecil yang berada di sana, dan granat tersebut pun meledak. Kemudian, datang 2 orang wanita yang melemparkan granat ke William, sehingga kaki William terluka parah dan perkelahian pun terjadi. Ketika Silva terpojok, Linur pun datang membantunya agar mereka segera pergi dari sana. Silva harus secepatnya pergi ke bandara dan tiba-tiba mobil ditabrak dari arah lain yang mengakibatkan mobil Silva rusak. Kemudian Silva dan kawan-kawannya terkepung lagi dan Silva meminta Alice membawa pergi Linur dan William yang akan menahan mereka semua. Drama pun dimulai di mana William diserang oleh banyak orang tapi masih bisa bertahan, dan pada akhirnya William tidak bisa bergerak lagi dan dibunuh oleh Excel. Aksi mereka pun terus berlanjut dan kini rekannya Silva hanya tinggal Alice saja yang tersisa. Mereka berjalan ke dalam gedung bertingkat sampai akhirnya baku tembak terjadi sehingga mengakibatkan Alice dan Silva terpisah. Karena Silva tidak mau Alice mati, Silva pun meminta Linur membantunya untuk menemukan Alice. Pertempuran pun berlanjut sampai akhirnya Silva dan Linur menemukan seorang gadis kecil. Gadis itu memberitahu keberadaan Alice. Di ruang lain, Alice sedang bertarung dengan satu orang bertubuh besar sampai akhirnya Alice terpojok dan hampir terbunuh oleh orang itu. Tak lama kemudian Linur dan Silva datang dan menembak orang itu hingga tewas. Kemudian mereka keluar dari gedung itu. Dengan arahan Bishop, mereka langsung pergi menggunakan mobil menuju tempat landasan pesawat terbang di mana pesawat itu sudah menunggu. Tapi Excel muncul menghadang mereka karena sudah tidak memiliki waktu lagi. Pesawat yang menjemput Linur akan berangkat. Kemudian Bishop meminta King untuk menembak rudal ke mobil Excel hingga mobil tersebut hancur. Kemudian Silva melanjutkan perjalanannya. Di sini kita bisa lihat bahwa pesawat sudah mau berangkat karena mereka sudah kehabisan waktu. Tapi tiba-tiba Silva datang dan penerbangan pun dibatalkan, dan sekarang Linur harus menepati janjinya. Dan Linur menyebutkan kata sandi untuk membuka alat yang dibawanya yang berisikan lokasi cesium yang mereka cari. Kemudian ada beberapa ucapan perpisahan antara Linur dan Silva. Alice pun ikut bersama Linur ke dalam pesawat. Tapi alat yang diberikan Linur bukan hanya memberikan lokasi bahkan kimia yang mereka cari, tapi juga mengambil alih semua komputer tim Overwatch dan menampilkan wajah pemuda yang mereka bunuh di awal misi.
Dan mereka baru tahu kalau pemuda yang terbunuh pada waktu itu adalah anak jenderal perempuan dari Rusia. Tak lama kemudian, tim pengawas Overwatch langsung didatangi sekelompok bersenjata pasukan Rusia yang membunuh mereka semua untuk balas dendam atas kematian anak jenderal. Di dalam pesawat, Linur menyerang Alice, Silpa yang satu-satunya tim Overwatch yang selamat menceritakan semua kejadian itu. Ternyata Linur adalah agen rahasia Rusia yang diberi misi untuk menyusup agar memperoleh kepercayaan dari mereka guna membalas dendam atas kematian anak jenderal yang Silva bunuh di awal misi. Dan di akhir film diperlihatkan Linur sedang berjalan santai dan film pun selesai. Cerita film yang berjudul Mile 22 cukup sampai di sini. Jika kalian suka channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar tidak ketinggalan video terbaru dari R2G. Sekian dan terima kasih.